Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kajian kita telah masuk pada ayat yang ke-71 dari Al-Quran Surat As-Saffat. Telah kita bahas sebelumnya ayat yang ke-58 sampai 70 untuk mereview ingatan kita kembali, yakni penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang percakapan para penghuni surga tentang nikmat yang Allah berikan, nikmat yang luar biasa, nikmat kekal abadi selama-lamanya. Sehingga kekaguman para penghuni surga ini, kekhawatirannya bertanya satu sama lain, apakah kita tidak akan mati lagi? Afama nahnu bimayyitin. Dan di akhirat kelak sudah tidak ada kematian. Kematian hanya illa mautatanal ula, awal ketika di dunia. Dan inilah jemaah rahimakumullah, kemenangan yang sesungguhnya, keberuntungan yang sesungguhnya, sukses yang sesungguhnya yang harus kita perjuangkan. Limisli hadza falyamalil amilun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada orang-orang kafir dengan cemoohan, olokan, hinaan yang pada intinya membandingkan apakah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidangan di surga, ataupun yang lebih enak itu hidangan yang Allah sediakan di neraka dengan sekian keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang tentu sulit untuk digambarkan. Saking jeleknya, saking rusaknya, saking tidak nyamannya. Lalu di ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang umat-umat terdahulu yang kebanyakan mereka itu tersesat karena menjadikan Tuhan-Tuhan lain bersama Allah. Kita baca sejenak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayat yang ke-71, walaqad dhalla, dan sungguh telah tersesat qablahum, sebelum mereka, aktsarul awwalin, sebagian besar dari orang-orang yang terdahulu. Maksudnya jemaah rahimakumullah, sebelum orang kafir Quraisy Mekah, sewaktu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pendahulunya itu sudah tersesat. Jadi orang-orang kafir Quraisy Mekah itu tersesat, mereka mendapati nenek moyangnya, orang-orang terdahulunya juga tersesat. Dan lebih fatalnya, mereka banyak atau kebanyakan mengikuti nenek moyangnya. Mulai dari zamannya Rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mereka tersesat, yakni sebelum orang kafir Quraisy dengan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk meluruskan kesesatannya, hal yang merupakan penyimpangan jamaah rahimakumullah yang diperbuat mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walaqad arsalna fihim mundirin.
Dan sungguh kami Allah telah mengutus fihim di dalam mereka mundirin, para pemberi peringatan. Untuk meluruskan kesesatan mereka, Allah mengutus yang namanya Rasul atau para nabi supaya tidak tersesat. Tetapi jemaah rahimakumullah, diutusnya para nabi atau rasul ini tetap ditentang oleh mereka. Bahkan para nabi yang mengajak kepada kebaikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ada yang bukan saja dimusuhi, dianiaya, bahkan dibunuh. Inilah para nabi, para rasul, pemberi peringatan yang memberikan peringatan kebenaran kepada mereka, dimusuhinya. Dan sampai sekarang tentu para pemberi peringatan itu yang merupakan, karena Rasulullah itu terakhir, Nabi Muhammad terakhir, generasi setelahnya warisatul anbiya, menyampaikan kebenaran itu juga banyak musuh-musuhnya. Padahal tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka tidak lain adalah supaya mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau toh mereka diazab, itu sudah sesuai prosedurnya. Kalau bekerja di perusahaan ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Sudah di standarnya begini. Kemudian dia menentang, akibatnya akan begini. Walaqad arsalna fihim mundirin. Bapak Ibu ada di jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah mengatakan fanzur, maka perhatikanlah. Kaifa kana akibatul mundarin. Bagaimana akibat orang-orang yang diberikan peringatan itu. Akibat mereka diberikan peringatan kemudian dia menentangnya. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, jamaah rahimakumullah, saya kutipkan sedikit dari tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Yukhbiru ta'ala anil umamil madiyah. Allah telah mengabarkan tentang umat-umat terdahulu. Anna aktsarahum kanu dhalin. Sesungguhnya kebanyakan mereka adalah umat-umat tersesat. Jadi kafir Quraisy di Mekah, Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan penyimpangan mereka. Sebelum Rasulullah, pendahulu-pendahulu mulai Nuh, Hud, Saleh dan lain sebagainya, Allah juga utus yang namanya pemberi peringatan. Kalau dalam surat Yasin kemarin telah kita sampaikan, bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala supaya umat itu tidak diazab adalah Allah mengutus utusan. Pertama dua, wadrib lahum matsal qaryah. Nah ini itu ashabul qaryah, penduduk suatu negeri. Idz arsalna ilaihim itsnaini, diutus dua orang, fakadzabu ma, didustakannya, fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum. Kemudian Allah utus lagi yang ketiga. Bahkan pembela-pembelanya banyak yang dibunuhnya. Jadi kalau mereka sudah diazab, berarti tidak ada alasan mereka untuk, oh saya dulu begini-begini, tidak ada. Yaj'aluna ma'allahi aliyatan ukhra. Penyimpangan mereka tidak lain adalah mereka menjadikan bersama Allah itu Tuhan yang lain. Maka dia jadikan Allah itu memiliki sekutu-sekutu. Nah, maka diluruskan. Maka Rasul atau Nabi itu diutus mentauhidkan Allah terutama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, kata Allah. Dan sungguh ba'atsna, kami telah mengutus fi kulli ummatin, di dalam tiap-tiap umat, semua umat. Rasulan, utusan. Apa yang disampaikan? Anikbudullah.
beribadalah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhilah yang namanya taghut, sesuatu yang melampaui batas. Tentu yang diibadahi selain Allah. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan wa dzakara ta'ala annahu arsala fihim mundirin. Dan Allah menyebut sesungguhnya para utusan-utusan itu, Allah mengutus para utusan-utusan itu di dalamnya memberi peringatan. Apa yang diberikan peringatan? Yang diberikan peringatan tidak lain adalah yundiruna ba'sallahu wa yakhdarunahum satwatuhu wa nikmatah. Diberikan peringatan jamaah rahimakumullah dengan azab Allah, akan azab Allah. Kemudian diberikan pula peringatan satwatu murkanya Allah wa nikmatuhu, dan nikmah. Nikmah itu bukan nikmat. Kalau pakai qaf itu siksa. Nikmah. Tapi kalau pakai ain itu baru nikmat. Jadi para rasul itu memberikan peringatan jangan sampai azab Allah, kemudian murka Allah dan siksa Allah itu menimpa kepadanya. Mimman kafaru bi wa abada ghairuh. Karena apa? Mereka telah kafir kepada Allah dan beribadah kepada selainnya. Wa annahum tamatu ala mukhalafah. Tetapi jamaah rahimakumullah, mereka tetap terus menerus melakukan penyimpangan-penyimpangan. Wa annahum tamatu ala mukhalafati rusulihim wa takdzibihim. Mereka tetap melakukan penyimpangan terus-menerus, menentang rasul-rasul dan mendustakannya. Kemudian fa'ahlakal mukadzibina wa dammarahum. Maka kemudian Allah membinasakan mereka dan menghancurkan mereka. Kemudian di sini dijelaskan wa najjal mu'minina wa nasrahum, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman, menolongnya, wa dhafarahum, menolong, menyelamatkan, kemudian memenangkannya. Walihada, maka kemudian Allah menyatakan fandur kaifa kana akibatul mundarin. Fandur kaifa kana akibatul mundarin. Perhatikan bagaimana Allah mengadab mereka, kesudahan mereka, orang-orang yang diberikan peringatan itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita kembali ke ayatnya. Walaqad arsalna fihi mundirin. Jadi diutusnya para rasul, para nabi untuk memberikan peringatan mereka. Maka jamaah rahimakumullah, dalam suatu ayat itu, manihtada fa innama yahdi li nafsi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya hidayah itu buat dirinya. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, fa innama yadillu 'alaiha, maka kesesatan itu adalah untuk dirinya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah orang itu menanggung dosa atau dapat memikul dosa orang lain. Kemudian Allah menyatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi Allah tidak zalim, Allah tidak pernah menyiksa, menghancurkan sebelum memberikan peringatan kepada orang yang sesat tersebut. Tidak pernah. Maka ayat ini maknanya kalau satu persatu kita terjemahkan, orang yang mendapat hidayah itu berbuat sesuai dengan petunjuk Allah. Maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dan kebahagiaan dirinya. Itu tafsirnya.
Kemudian barang siapa yang sesat, tidak mendapat petunjuk Allah, maka sesungguhnya ia tersesat dari jalan yang benar. Dan yang demikian itu mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa itu tidak dapat memikul dosa orang yang lain. Jadi dia berdosa, melakukan kesalahan, dosa orang lain juga tidak bisa dipikul oleh mereka. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jemaah rahimakumullah, perbuatan baik akan mendapat ganjaran atau pahala. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan ya untuk diri kita sendiri. Tidak ada transfer pahala, itu tidak ada. Kalau transfer uang ada. Maka semua adalah untuk dirinya sendiri. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa selain apa yang ia usahakan. Kecuali yang sudah taksis, yang sudah ditentukan oleh agama kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah juga mengingatkan dalam surat Qasas, walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanaktabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab ditimpakan mereka, itu disebabkan karena yang mereka kerjakan, ulahnya. Maka dia tidak bisa mengatakan, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami? Tidak ada alasan lagi. Dia tidak akan bisa mengatakan itu. Karena sudah diutusnya rasul. Sama dengan sampai saat ini. Kita sampaikan di awal tadi, Rasulullah sudah tiada dipanggil Allah. Rasul warisatul anbiya, pewarisnya para nabi ada. Setelah Rasulullah sahabat, tabiin sampai sekarang. Diberikan peringatan, diingatkan, nanti kalau mati begini-begini, nanti di hari akhir ada begini-begini. Tidak percaya? Ya silakan tidak percaya. Al-Quran yang bicara. Maka dia tidak bisa mengatakan, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau dan jadilah kami termasuk orang-orang yang beriman. Tidak bisa lagi mengatakan seperti itu, jamaah rahimakumullah. Karena sudah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini termasuk ayat yang kita baca Al-Isra ayat 15 ini, itu sebetulnya dalam suatu riwayat berasal dari Ibnu Abbas. Ayat ini turun berkenaan dengan Walid bin Mughirah ketika ia berkata kepada penduduk Mekah, ingkarilah Muhammad dan saya yang menanggung dosamu. Jadi Rasulullah menyampaikan, ingkari Muhammad, saya yang menanggung dosamu. Maka turun ayat ini, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidak bisa seorang itu yang berdosa memikul dosa orang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak ada hujah lagi bagi mereka untuk menyatakan dulu saya begini-begini, tidak ada utusan yang memberitahukan kepada kami. Tidak ada lagi alasan bagi mereka. Kemudian Allah juga mengingatkan, rusulam mubasyirina wa mundirin. Mereka kami utus selaku para rasul-rasul. Mubasyirina wa mundirin, pembawa berita, mubasyirin yang gembira. Para rasul itu memberitakan yang gembira juga. Itu uslub Al-Quran, gaya Al-Quran. Gembira, kemudian yang susah, azab, kemudian nikmat. Kebalikan-kebalikan, supaya faham dan sadar orang itu. Wa mundirin, dan memberikan peringatan. Li alla yakuna linnas,
supaya manusia tidak ada alasan terhadap Allah. Hujahnya alasan gak ada lagi. Membantah Allah ba'dar rusul, sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Wa kanallahu azizan hakima, kata Allah. Dan adalah Allah azizan yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, ayat ini juga dapat kita ambil pelajaran menerangkan bahwa salah satu hikmah pengutusan Rasulullah Nabi Muhammad kepada mereka adalah untuk menolak alasan-alasan mereka ketika kelak mendapat azab yang pedih atas kekafiran mereka terhadap Allah dan dosa-dosanya yang telah diperbuatnya. Maka dijelaskan dalam surat Al-Mulk itu, surat Al-Mulk, surat yang ke-67, bagaimana penduduk neraka setiap dilemparkan ke dalamnya. Dan neraka itu tidak pernah penuh. Masih ada kayak Allah pun sampai Allah menancapkan kakinya ke neraka itu baru diam neraka itu. Takatu tamayyazu minal ghaid. Hampir meledak karena marah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Maka ditanya mereka di dalamnya. Setiap orang-orang dimasukkan neraka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu? Apakah belum pernah ada? Sehingga kamu bisa berada di sini. Itu bahasa saya. Apakah belum ada? Alam ya'tikum nadir. Qalu, mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Bala qad ja'ana nadir. Mengaku jamaah. Pemberi peringatan telah datang kepada kami. Fakadzabna, maka kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami mendustakannya. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa fi dolalin kabir. Sesungguhnya kamu berada dalam kesesatan yang besar. Ini umat-umat yang tidak mengikuti ajaan dakwah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka sebelum kita dimurkai dan diadab Allah Subhanahu wa taala, marilah kita taat pada Rasul. Taat pada nabi-nabi kita yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah tidak ada, warisannya yang kita ikuti dan kita laksanakan. Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroini, kata Rasulullah. Kutinggalkan taraktu fikum di dalam kalian untuk kalian amroin dua perkara. Ma in tamassaktum bima, tidak akan engkau tersesat jika berpegang kepada ma in tamassaktum bima, jika kalian berpegang dengannya lan tadillu abada, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadis. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Bahkan jamaah rahimakumullah, Allah juga mengingatkan bagaimana penduduk yang masuk neraka itu, wahum yastorikhuna fiha, mereka berteriak-teriak fiha di dalam neraka, Rabbana akhrijna, ya Tuhanku, keluarkanlah kami, na'mal solikan ghairal ladzi kunna na'mal. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Dahulunya kemana? Begitu sudah di dalam neraka, sudah tidak ada penyesalan yang sia-sia, penyesalan yang terlambat. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memanjangkan umurmu? Umurmu sudah kupanjangkan,
ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, kata Allah. Bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepada seorang pemberi peringatan. Wa ja'akumun nadhir, umur sudah kuberikan kepadamu, kata Allah. Rasulullah sudah ingatkan, umur manusia itu di antara 60 sampai 70 tahun. Maya juzu dzalik, lebih dari itu jarang. Sudah diingatkan. Wadah kita di dunia ini hidup umur. Umurmu kau gunakan untuk apa? Sudah Allah berikan peringatan melalui para dai, ustadz, ulama, sampaikan begitu. Tapi engkau tetap tidak menerimanya. Waja'akumun nazir. Maka kata Allah apa? Fadzuku maka rasakan oleh kalian famalidz zalimina min nasir. Maka tidaklah untuk orang-orang zalim itu min nasir, penolong pun tidak ada. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah menyatakan fandur kaifa kana akibatul mukadzibin. Fandur kaifa kana akibatul mundarin. Perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang diberikan peringatan itu. Pada ayat ini Allah menyerukan kepada Rasulullah SAW dan umatnya untuk memperhatikan nasib kaum-kaum yang mendustakan Rasul-Rasul itu. Yang kita sampaikan tadi, bekas-bekas kehancuran mereka itu masih dapat disaksikan berupa peninggalan purbakala. Dengan memperhatikan sejarah umat dahulu, jamaah rahimakumullah, umat terdahulu, mereka akan memperoleh pelajaran untuk merenungkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita melihat media sekarang kan ini luar biasa. Seperti Khasanah Islam itu sering dimuat bekas-bekas umat-umat terdahulu. Dan sudah terbukti, jamaah rahimakumullah, bagaimana seperti kaumnya Nabi Nuh yang dilanda banjir yang luar biasa, jamaah rahimakumullah. Beliau berdakwah tidaklah singkat, 950 tahun. Mereka pengikutnya hanya sekitar 80 orang saja. Mereka dibinasakan oleh Allah SWT dengan banjir yang besar. Bahkan istrinya juga termasuk dalam keadaan kafir. Juga anaknya termasuk dalam keadaan kafir. Anak yang bernama Kan'an. Karena anaknya Nabi Nuh tidak semua yang masuk dalam kategori kafir. Wa kana minal kafirin. Anaknya yang bernama Kan'an. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Mereka juga dibinasakan oleh Allah SWT karena tidak menghiraukan, tidak menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul-Rasul Allah. Allah datangkan angin yang dahsyat terhadap kaum Nabi Hud. Kemudian bunyi yang menggelegar petir hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa semua. Sama dengan yang kita kaji di surat Yasin itu, wadrib lahum matalal ashabul qaryah itu, hanya sekali teriak. Malaikat Jibril berdiri di pintu gerbang dengan teriak, sekali teriakan. Hum khamidun, semuanya bergelimpangan, mati. Orang-orang yang menentang para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Soleh. Beliau juga jemaah rahimakumullah berdakwah. Banyak umatnya yang menentang, bahkan unta beliau yang betina itu dibunuh oleh mereka. Maka Allah binasakan kaumnya Nabi Soleh. Juga Nabi Lut, jamaah rahimakumullah, perbuatan menyimpang yang kita kenal LGBT, homoseks, lesbi, yang menyalahi fitrah sunnah. Di dalam Islam, dalam agama Tauhid, jamaah rahimakumullah, kendati sudah diberikan peringatan, mereka tidak mau bertobat. Akhirnya Allah memberikan azab pada mereka, gempa bumi yang dahsyat, disertai dengan angin kencang, hujan batu hingga hancurlah rumah-rumah mereka. Dan kaum Nabi Lut ini akhirnya tertimbun di bawah reruntuhan rumah. Bumi dibalik pada saat itu.
Nabi Syuaib juga gitu jamaah rahimakumullah. Diutus kepada kaum Madian, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam timbangan berdagang. Maka ini juga pelajaran bagi kita jamaah rahimakumullah. Allah mengadab mereka. Mereka berdagang tidak pernah jujur. 9 kilo ngomong 10 kilo. Atau 9,5 ngomong 10 kilo. Itu juga termasuk penyimpangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi kalian lil mutaffifin. Orang-orang yang curang. Kita juga harus berhati-hati. Walaupun terkadang kita tidak merasakannya. Sebagai seorang pedagang. Atau profesinya sebagai pedagang. Kemudian jamaah rahimakumullah. Banyak sekali hal-hal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat mereka mendustakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 94. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadurra'un. Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Ini kalau orang paham, orang kalau sadar. Bapak Ibu dari jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak diadab. Maknanya orang-orang yang kita sebutkan tadi sebelum kafir Quraisy Mekah mereka tersesat. Tidak semua, ada orang yang memiliki jiwa ikhlas. Kemarin kita sampaikan bedanya mukhlasin dengan mukhlisin. Mukhlasin itu pasti memiliki rasa ikhlas. Kalau mukhlisin berusaha untuk ikhlas. Jadi mukhlasin ini orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dosanya. Jadi pasti ikhlas. Mukhlasin. Jamaknya mukhlasun bisa. Mukhlasin. Isim fa'il itu. Jadi jamaah rahimakumullah. Orang-orang yang memiliki jiwa ikhlas, menerima dakwah Rasul, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasul, dia tidak kena azab. Maka illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas maknanya dibersihkan dari dosa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama baik, mukhlis itu juga baik. Berusaha untuk ikhlas. Tetapi kalau mukhlis, itu belum tentu mukhlas. Mukhlas pasti mukhlis. Dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah menyatakan, walaqad nada Nuhun falani'mal mujibun. Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami. Nuh telah menyeru kami. Maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, ini Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan. Diberikan judul Dzakara Nuhu wa qaumuh. Menyebutkan Nuh dan kaumnya. Lama dzakara ta'ala an aktsaril awwalin. Annahum dallu an sabilin najah. Beliau menjelaskan setelah Allah menyebutkan kebanyakan orang-orang terdahulu sesungguhnya mereka sesat. Mereka sesat. Sesat apa? Ansabilin najah, dari jalan keselamatan. Kemudian syara'a yubayyinu dzalika mufassala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, menjelaskan hal tersebut secara rinci. Fadzakara Nuhan alaihi salatu wassalam. Untuk itu Allah menceritakan perihal Nabi Nuh. Dijelaskan secara rinci oleh Allah tentang Nabi Nuh alaihi salam dan apa yang dijumpainya
dari kaumnya. Apa yang dijumpai dari kaumnya? Jamaah rahimakumullah. Tidak lain adalah wa malaqiya min qabihi minat takdzibi wa annahum lam yu'minu minhum. Dia didustakan kaumnya, kemudian dan sesungguhnya mereka tidak beriman kecuali hanya sedikit. Ma'atulil muddah, padahal jamaah rahimakumullah. Padahal masa kerasulan Nabi Nuh itu panjang. Di sini dijelaskan labitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya 1000 tahun dikurangi 50 tahun. 950 tahun. Dalam ayat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 14 itu, walaqad arsalna nuhan ila qaumi, dan sungguh kami utus Nuh terhadap kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. Falabisa fihim, maka dia tinggal bersama mereka, Nabi Nuh itu alfasanatin illa khamsina ama. Fakhadhahum tufani wa hum dzalimun. Maka pada akhirnya Allah timpakan banjir kepada mereka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian dijelaskan di sini, falamma ta'ala alaihi dzalika wastadda alaihi takdzibahum. Padahal jamaah rahimakumullah, yang dimana sungguh-sungguh dalam waktu kurun yang lama Nabi Nuh menyeru mereka dan semakin keras pula kedustaan kaumnya terhadap dirinya. Maka manakala dia menyeru mereka ke jalan Allah, makin bertambahlah keingkaran kaumnya. Lalu Nuh berdoa kepada Tuhannya bahwa sesungguhnya aku dalam keadaan terkalahkan, maka tolonglah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala murka dengan marahnya, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan rinci setelah menjelaskan adab ditimpakan orang terdahulu tentang Nabi Nuh. Jamaah rahimakumullah. Wa qala Nuh rabbil tadar 'alal ardi minal kafirin. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Pada zamannya Nabi Nuh, banjir besar. Ada yang mengatakan seluruh dunia, ada yang menyatakan di tempatnya Nabi Nuh saja, maksudnya wilayahnya. Ikhtilaf ulama. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalitu illa fajiron kafaro. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Doanya Nabi Nuh. Sikat habis. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi Nuh ini sekalipun Rasul pertama yang diutus, kelak di akhirat juga tidak bisa memberikan syafaatul uzma. Dosanya ya ini diantaranya. Padahal berdoa itu kan bagus itu sebenarnya. Tapi di akhirat tetap tidak, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mampu memberikan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim, dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana besar. Yang beriman kepada Nuh sekitar 80 orang itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana besar banjir. Fa anjaynahu wa mamma'u fil fulkil maskun, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang pesertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Summa agraqna ba'dal bakin, kata Allah. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal, yang tidak mengikuti Nabi Nuh, semuanya habis. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul bakin, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dari situ jamaah rahimakumullah, kita pernah singgung pada pembahasan materi yang lalu, tinggal keturunan Nabi Nuh saja yang meneruskan. Semuanya sudah habis. Nah, ini dijelaskan Imam Ahmad. Haddatsana Abdul Wahab an Sa'id an Qatadah an Al-Hasan anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sam menurunkan bangsa Arab. Ini sebetulnya kanan dulu. Sam menurunkan bangsa Arab
Kemudian Ham menurunkan bangsa Habsah. Habsah itu Ethiopia ya? Ya Ethiopia. Yafis menurunkan bangsa Romawi. Ketika anaknya Nabi Nuh. Inilah apa? Termasuk kayak kita ya. Yang menurunkan sampai ada pada kita. Sam, Ham, kemudian Yafis. Imam Tirmidzi menyatakan, meriwayatkan melalui Bisri Ibnu Muaz Al-Abdi dengan sanad yang sama. Kemudian yang satu, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sam, Ham, dan Yafis. Tadi yang kanan dulu, sebelah kanan dulu. Sebelah As-Sofa 77. Yang meneruskan, sampai sekarang kita berada ini keturunannya. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nabi Nuh mendapatkan pujian. Di situ wa tarakna itu meninggalkan. Tapi maknanya meninggal. Yang ditinggalkan Nabi Nuh dahulu itu beliau orang baik. Nabi. Maka pujian baik pula diabadikan oleh Allah untuk Nabi Nuh alaihissalam. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Doa untuk Nabi Nuh seluruh alam. Kemudian jamaah rahimakumullah, qila ya Nuh bisalamin wa barakatin alaika. Allah mengatakan, saya bacakan terjemahnya saja. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang beriman dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab. Jadi pujian Nuh selamanya harum sampai sekarang. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita harus mengikuti jemaah rahimakumullah. Orang yang berbuat baik pasti balasnya itu baik. Kalau orang berbuat buruk pasti buruk. Di dunia yang tidak disukai orang mati itu loh, masih dicaci orang. Wah itu tuh kelakuannya kayak genderuwo, masih begitu. Kalau orang sudah dicap stempel jelek gitu, jemaah rahimakumullah. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nuh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Summa agroknal akhirin. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. Allah merinci peristiwa ini ditunjukkan mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Nuh orang yang beriman, Nabi Nuh menyeru kebenaran kepada umatnya menolak. Hanya sekian saja yang itu pada Nuh, Allah selamatkan dan nama Nabi harum sampai sekarang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Ini kita ambil referensi dari tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anil Azim. Untuk mudah rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.